Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Dengan pertolongan dan kebaikannya, maka bersabarlah bersama Allah. Ingatlah selalu padanya dimanapun kalian berada, dan jangan melupakannya sedikit pun, baik dalam kondisi sedang sulit maupun sedang bahagia mudah. Jangan sampai Anda baru sadar ketika maut sudah tiba, ketika malaikat diutus oleh Allah mencabut nyawa kita, karena sadar pada saat setelah maut adalah tindakan sia-sia. Sadarlah sebelum Anda menemuinya dengan segera, cepat ataupun lambat, sebelum ajal ditentukan. Sadarlah sebelum Anda disadarkan oleh kejutan yang membuat Anda menyesal nantinya. Di waktu sebuah penyesalan tidak ada artinya lagi. Maka perbaikilah hatimu dengan baik. Sebab jika hatimu baik, seluruh dirimu dan perilakumu akan baik pula. Karena itu Nabi SAW pernah berkata kepada kita, dalam diri manusia ada segumpal darah. Manakala ia baik, akan baik seluruh tubuhnya. Dan bila ia rusak, maka rusaklah perilaku jasadnya. Kata Rasulullah, ingatlah, tidak lain itu adalah qalbu, yakni hati. Maka memperbaiki, mensolihkan hati itu dengan ketakwaan dan tawakal kepada Allah Ta'ala, dengan cara mentauhidkannya dan dengan cara ikhlas dalam beramal. Sebaik-baiknya orang yang beramal memang harus ikhlas dalam mengamalkannya. Dan juga sebaliknya, jika hal itu tidak dilakukan, justru akan merusak qalbu, yakni hati. Qalbu ibarat burung yang terbang dalam sangkar, seperti mutiara dalam bejana, dan seperti harta dalam pembendaharaan. Ibarat ini memakai metafor burung bukan dengan sangkar, dengan mutiara bukan dengan bejana, dengan harta bukan dengan perbendaharaan, bukan. Ya Allah, sibukkanlah tubuh kita dalam kepatuhan kepada Engkau. Sibukkanlah hati kita dengan ma'rifah kepada Engkau, dan sibukkanlah sepanjang hayat kita dalam malam-malam dan siang-siangnya. Kumpulkanlah kami ya Allah dengan orang-orang yang dahulu yang solih, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama salafus soleh. Limpahilah kami rizki sebagaimana Engkau limpahi mereka rizki ya Allah. Dan semoga Engkau terhadap kami seperti Engkau terhadap mereka. Amin ya rabbal alamin. Permisa, para pendengar, rekan-rekan dan para thalabul ilmi, jadilah kalian hanya untuk Allah semata, sebagaimana kaum saleh kepadanya, sehingga kalian meraih apa yang telah mereka raih,
Bila kalian ingin agar Allah Subhanahu wa ta'ala semata bagi kalian, maka sibukkanlah dengan ketaatan dan kesabaran bersamanya. Ridho atas tindakannya, baik bagi diri kalian maupun orang lain. Kaum yang beriman, kaum muslimin dan muslimah senantiasa zuhud di dunia, dan mereka meraih bagian mereka dari dunia dengan tangan ketakwaan dan kewaraan. Kemudian mereka raih akhirat. Mereka beramal dengan amaliyah yang menjaga jiwa mereka, dan mereka patuh kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka menyadarkan jiwa mereka sendiri, baru kemudian menyadarkan jiwa orang lain. Para sahabatku, para sahabat seberjuangan dan para pendengar rahimakumullah, nasihatilah diri engkau, baru nasihati orang lain. Anda harus lebih dahulu memperhatikan diri Anda, dan jangan keburu memperbaiki orang lain, karena masih banyak bongkahan jiwamu yang masih harus diperbaiki. Celaka jika Anda merasa lebih tahu orang lain, sedangkan Anda buta. Bagaimana Anda menuntun orang lain? Orang yang menuntun orang lain pastilah orang yang melihat hatinya, bahwa sesungguhnya yang bisa membersihkan jiwa mereka adalah orang yang telah menyelami lautan yang jernih dan terpuji. Orang yang bisa menunjukkan jalan menuju Allah Ta'ala adalah orang yang ma'rifah kepada Allah. Sedangkan orang yang bodoh terhadap Allah, bagaimana mereka bisa menunjukkan kepadanya? Tak ada kalam bagi kita dalam melaksanakan perintah Allah. Kita mencintainya dan beramal kepadanya, bukan untuk yang lainnya. Kita harus takut kepadanya, bukan selainnya. Dan kita semua itu adanya dalam hati. Untuk mewujudkan semua itu, bukan dalam retorika ucapan. Kalau dalam retorika ucapan, semua orang pandai berucap, semua orang pandai berretorika. Tapi kalau amalia, sedikit dari mereka menggunakannya. Karena sesungguhnya bukti dari ucapan adalah amal. Maka semua itu dapat kita lakukan, kita publikasi sebagai bentuk dari aplikasi ilmu, buah daripada ilmu yaitu amal. Manakala tauhid adalah pintu rumah dan syirik berada di dalam rumah, itulah munafik yang sesungguhnya. Sungguh sial Anda, sungguh sial kita. Ucapan Anda, ucapan kita penuh dengan retorika ketakwaan, sedangkan hati kita, hati Anda penuh dengan kecurangan. Ucapan Anda, ucapan kita berterima kasih kepadanya, sedangkan hati Anda dan hati kita menentangnya dengan jelas. Sampai Allah berkata, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan demi kepatuhan pada agama. Maka teman-teman, para permisa dan para pendengar rahimakumullah, tinggalkanlah sekutu Anda dengan makhluk dan menunggalkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, karena dialah pencipta segalanya. Semua alam diciptakan olehnya tanpa ada campur tangan makhluknya, dan di tangannya lah segala urusan hambanya. Semua makhluk berada di tangannya dan di genggamannya. Allah berkehendak kepada siapapun yang diberi hidayah, Allah berkehendak pada siapapun yang diberi bahagia, Allah berkehendak kepada siapapun yang diberikan kesulitan dan semacamnya. Wahai para penuntut ilmu,